kembali lagi di podcast Cacarengan. Nah, untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yang udah sangat-sangat ekspor dan kembaran saya. Kembaran saya di Cacarengan ini kita kali ini temanya itu tentang antrian online. Pasti Sobat JKN udah pernah dengar dong tentang antrian online ini. Mungkin boleh perkenalan dulu untuk narasumber kita ini ya, yang kembaran saya ini. Mungkin boleh dikenalin dulu Kak dirinya Kak. Oke, halo Sobat JKN semuanya. Perkenalkan saya Riza Nelvianti, boleh dipanggil Liza. Saya dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Saya sebagai staf kerjasama fasilitas kesehatan. Oke, kalau untuk Kak Liza sendiri udah nggak asing, pasti nggak asing lah ya Kak, karena emang udah bersangkutan dengan kerjaannya ya tentang antrian online ini. Mungkin boleh dibantu jelasin dulu antrian online ini apa sih Kak ke Sobat JKN semua? Oke, sebenarnya latar belakang ya adanya antrian online, kita tuh kan sekarang sudah memasuki era-era digitalisasi layanan ya. Kalau sebelumnya itu kita ada namanya rujukan online, rujukan online kan antar aplikasi. Nah sekarang dengan banyaknya masukan-masukan dari fasilitas kesehatan, dari peserta, di mana itu banyak yang masih mengeluhkan sebelumnya itu lama ngantri, terus nyampe di rumah sakit sudah nggak ada kuota dan sebagainya. Dan adalah nama antrian online ini sebagai inovasi sebenarnya dari BPJS Kesehatan, dan via dengan mobil JKN ini bagaimana peserta nanti datang ke Vaskes itu dia sudah dapat kepastian layanan. Nah, karena kan di rumah sakit maupun di FKTP itu kan pasti ada kapasitas ya, kapasitas layanan, di mana pasti dokter itu memiliki jadwal prakteknya. Nah, kalau misalnya kita jauh, terus kita jauh-jauh nih, lokasi kita sama fasilitas kesehatan kita jauh, nyampe di sana nggak dilayani, tentu kecewa. Kecewa gitu kan. Intinya tuh sebenarnya untuk kepuasan peserta kita lah ya Kak ya. Nah terus kalau misalnya untuk kalau ini kan banyak orang awam kita nih, banyak yang kayak belum tahu nih sebenarnya antrian online itu sebenarnya ada yang menganggap itu sebenarnya lebih menyusahkan dan ribet gitu. Sebenarnya itu gimana sih Kak pencerahannya biar peserta JKN kita nih, Sobat JKN kita semua nih tahu sebenarnya ini nih intinya tuh untuk kenyamanan para peserta gitu. Sekarang sudah rata-rata ya penduduk udah masyarakat Indonesia sudah punya HP lah ya, HP yang mumpuni untuk mendownload aplikasi mobil JKN. Nah selain dari ya banyak sih sebenarnya fitur-fitur di aplikasi mobil JKN, salah satunya ada pendaftaran pelayanan. Semua peserta JKN itu bisa daftar ke FKTP maupun ke FKRTL, itu bisa lihat antrian HP. Jadi dengan tagline BPJS ya mudah, cepat, setara. Jadi kalau misalnya ada peserta yang mungkin dia harus datang ke FKTP tapi dia nggak punya waktu lama untuk menunggu, jadi dia bisa mengantri melalui aplikasi mobil JKN. Itu di menu pendaftaran pelayanan tinggal dipilih FKTP maupun FKRTL, nanti dia isikan data, langsung dia ada nomor antriannya Mbak Tias. Jadi ketika nanti dia datang ke FKTP misalnya, itu dia tinggal nunggu aja namanya dipanggil. Jadi itu sebenarnya tidak ribet. Jadi kalau misalnya peserta memiliki aplikasi mobil JKN boleh langsung dicoba gitu kan. Jadi pada saat di sana kita bisa dapat kepastian, misalnya saya mau berobat nih ke klinik mana gitu kan. Tapi saya nggak punya waktu lama, jadi saya datang ke sana, kalau bisa saya sudah langsung nggak lama untuk langsung dilayani misalnya kan Mbak Tias. Jadi ya udah kita dari rumah itu kita ambil nomor antriannya, kita bisa tahu nih urutan kita, kita nomor A4, berarti kita bisa lihat nih di antrian mobil JKN, baru dilayani A2. Berarti sekitar 10 menit atau 15 menit lagi lah kita ke kliniknya misalnya. Dan sampai di klinik kita lapor kita sudah daftar melalui aplikasi mobil JKN, kita lihat nih nomor antrian kita. Nanti orang klinik udah tahu juga di aplikasinya atau di FKTP misalnya kan. Ya udah nanti dia nggak nunggu lama, langsung dipanggil. Ya berarti intinya itu pesertanya bisa ngambil antrian dari rumah, terus ketika sudah sampai ke FKTP, dia tinggal maksudnya itu di dalam antrian itu berarti ada jamnya kapan dia akan dilayani gitu ya?
Kalau jam tidak ada, tapi misalnya perkiraan Oh, antre ketika perkiraan. dia di A berapa, misalnya di A4, tapi dia bisa lihat sekarang sedang dilayani A berapa gitu, A1 atau A2. Jadi kalau misalnya di nomor antrian 10 misalnya dia tapi baru dilayani 2, kan dia bisa memperkirakan benar. memperkirakan jam berapa dia mau. Jadi dia bisa pantaunya itu bukan dari jamnya berapa, tapi dia bisa memantau dari nomor urut antrian yang sedang dilayani. Oh iya benar, karena kita nggak tahu juga berapa lama konsultasi sama dokter Ya. dalamnya. Makanya nggak ada nama. Benar. Rata-rata sih 10 menit ya, tapi di FKTP. Kalau di FRTL tentu tergantung ya sama dokter. Ya, benar. seperti apa. Tadi kita udah bahas berarti manfaat dari antrian online ini berarti tadi ya Kak ya. Terus kayaknya udah mulai agak tercerahkan lah sobat JKN kita nih. Kalau sebenarnya itu tuh sangat-sangat untuk kenyamanan para sobat JKN sama peserta JKN kita semua seperti itu. Nah kira-kira untuk antrian online ini penggunaannya itu bisa melalui apa ya Kak ya? Antrian online. Kalau dari peserta sendiri tentu di aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN yang mungkin teman-teman sobat JKN seluruh Indonesia ini kan bisa setelah download aplikasi Mobile JKN itu bisa dilihat di menunya, di aplikasinya itu ada di menu pendaftaran pelayanan. Nah, di menu pendaftaran pelayanan ini peserta bisa akses sendiri gitu. Dia mau ambil misalnya kalau dia ambil di FKTP, berarti dia pada saat berobat pertama kali Mbak Tias. Tapi kalau misalnya dia ambilnya di FKTL, tentu dia sudah punya surat rujukan dari FKTP atau dia punya surat kontrol dari rumah sakit ketika dia sudah dapat pelayanan. Nah, itu dari pesertanya. Kalau dari segi fasilitas kesehatan, mereka sudah punya aplikasi sendiri. Kalau mereka punya aplikasi sendiri, mereka tinggal bridging ke BPJS Kesehatan. Tapi kalau mereka belum punya aplikasi, mereka akan menggunakan aplikasi dari BPJS Kesehatan. Tinggal kalau misalnya sudah kan tinggal di bridgingkan. Nah, peserta yang sudah daftar itu jangan khawatir Mbak Tias. Dia langsung terbaca kok di aplikasi di rumah sakit maupun di tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi masing-masing fasilitas kesehatan juga sekarang sudah bertahap sudah mulai memahami ya peserta ketika datang ke vaskes mereka pasti mereka konfirmasi dulu sudah daftar Mobile Scan atau belum. Nah, kalau untuk pasien yang daftar onsite itu juga kita menyediakan display antrian. Jadi kan kadang nanti terbaca diskriminasi. Loh, saya sudah nunggu lama di sini kok dia baru datang langsung dilayani. Nah, itu juga menjadi fokus juga di kita, makanya di setiap vaskes kita sudah mulai menyampaikan komitmen dari masing-masing untuk menampilkan display antrian. Jadi itu, jadi sobat JKN jangan khawatir dengan simplifikasi layanan, dengan inovasi pelayanan berbasis digital sekarang ini. Alhamdulillah dalam satu genggaman Mobile JKN gak hanya ada pendaftaran pelayanan ya Mbak Tias, dari semua fitur-fiturnya ini insya Allah tujuannya adalah memang untuk kepuasan dari peserta itu sendiri. Kalau Mbak Tias masih ingat ya dulu kita kalau misalnya ke rumah sakit itu ngantri bisa dari subuh dengan misalkan dengan sendal, dengan kertas yang ngantrinya itu hanya sampai pendaftaran gitu, belum sampai nanti dari pendaftaran ke poli. Nah, jadi sekarang dengan adanya antrian online apalagi via Mobile JKN, tentu kita nggak perlu lagi habis subuh ke rumah sakit kan gitu. Jadi dua aplikasi ini baik Mobile JKN maupun nanti aplikasi dari masing-masing fasilitas kesehatan itu sudah terbridging namanya, sudah terkoneksi. Oke, berarti cukup lengkap juga ya apa-apanya itu antrian online-nya ya berarti ya. Mbak Tes udah coba pernah belum? Oh udah jelas, saya waktu itu sakit di klinik jadi saya ngambil antriannya dari rumah. Jadi udah mereka pas ketika saya sampai memang sudah tahu sih saya udah ngambil antrian, dia sampai kan oh berarti udah diambil antriannya ya Bu, ya sudah ya, jadi langsung kesehatan sudah tahu ya. Jadi langsung kemarin tuh saya disuruh langsung masuk karena antrian saya kebetulan tuh A2 apa gitu cepet gitu. Nah terus untuk mau tanya juga kalau misalnya antrian online ini apakah semua peserta kita bisa menggunakan atau cuman beberapa aja ini?
Oke, kalau antrian online, balik lagi kalau misalnya ke FKTP, ya FKTP tentu Sobat JKN udah tahu ya, Puskesmas, Klinik Pratama, dokter praktek umum maupun dokter praktek gigi umum yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu bisa menggunakan antrian online. Siapapun namanya orang berobat bisa ke FKTP. Nah, kalau untuk pendaftaran antrian online ke FKRTL tentu memang untuk peserta yang membutuhkan pelayanan di tingkat lanjutan. Nah, tingkat lanjutan yang terdiri meliputi peserta yang dapat surat rujukan atau peserta yang sudah berobat sebelumnya ke rumah sakit terus dapat surat kontrol. Jadi sekarang itu fasilitas kesehatan kita juga sudah mulai mengedukasi peserta yang datang, Mbak Tias. Jadi ketika dia ke FKTP, kalau memang pesertanya dirujuk itu beberapa petugas itu sudah bantu untuk ngambil rujukan. Jadi kan sekarang kita udah paperless, jadi nggak perlu lagi peserta datang ke rumah sakit surat rujukan hilang, surat rujukan tinggal, tidak. Meminimalisir hal itu ya, Yes, jadi tinggal peserta dia dirujuk nanti dibantu sama petugas fasilitas kesehatan tingkat pertamanya langsung ngambil nomor antrian di rumah sakit. Contoh kalau misalnya kita kan ada nih wilayah kerja kita di pulau ya, tentu di pulau itu tidak ada rumah sakit, Mbak Tias, jadi harus nyebrang dulu ke rumah sakit. Nah, nanti petugas Vaskes di sana itu sudah bantu ngambil antrian melalui nomor rujukannya. Jadi pasien pas nyampe di rumah sakit dia hanya bagian check-in. Tinggal check-in aja. Jadi dia sudah punya kuota berobat di hari itu. Karena kan kasihan ya Mbak Tias kalau misalnya peserta jauh-jauh ke rumah sakit nyebrang, ternyata sampai di sana kota sudah. Berarti di Vaskes juga ada antrian Duta Mobile JKN. Duta Mobile JKN namanya di Vaskes. Berarti di Vaskes itu juga bisa ngambil antrian online-nya, orang Vaskes yang ngebantuin aja jatuhnya. Ya, kalau misalnya kita ke rumah sakit. Berarti di rumah sakitnya berarti ya. Berarti di rumah sakit juga ada, Mbak Tias. Duta Mobile JKN di depan. Jadi pada saat pesertanya datang pasti ada Duta Mobile JKN. Sudah download belum aplikasi Mobile JKN? Kalau belum, Duta Mobile JKN di setiap rumah sakit dia itu akan bantu mendownloadkan. Terus mungkin untuk pertemuan pertama, kunjungan pertama dibantu dulu untuk mengarahkan pengambilan rujukan. Nanti untuk rujukan selanjutnya peserta sudah diharapkan sudah bisa mengambil antrian sendiri ke rumah sakit. Berarti dia ngambil antriannya yang pertama mungkin karena kan nggak semuanya kayak misalnya yang udah, kalau misalnya Gen Z ya pasti udah biasa lah dengan handphone dan segala macam. Tapi kalau untuk yang bapak-bapak ibu yang masih gitu kan mungkin agak-agak awam kan dengan pemanfaatan antrian online ini. Berarti ada ini kita lah Duta Mobile JKN jatuhnya namanya saya. Kalau misalnya peserta lansia yang berobat rata-rata kan pasti didampingi ya sama keluarganya. Jadi tetap nanti dibantu juga tuh pasti di keluarganya itu kita mengedukasi keluarganya yang mendownload aplikasi Mobile JKN, membantu peserta yang akan berobat itu mendaftar melalui handphone dari keluarganya. Gitu. Jadi kan aplikasi Mobile JKN kita kan bisa ya pengambilan datanya satu keluarga, yang penting dalam satu kakak bisa banyak. Terus juga kalau nggak salah dan juga di aplikasi Mobile JKN itu maksimal kan 3 akun ya yang bisa kita gunakan untuk login. Iya benar. Berarti sebenarnya itu nggak ribet ya, kalau misalnya dibilang itu ribet, nah itu salah ya Sobat JKN ya, karena itu tuh sebenarnya adalah untuk kenyamanan semua peserta JKN kita. Karena biar nggak sia-sia lah udah jauh-jauh datang ternyata kuota untuk berobatnya sudah terpenuhi, udah full, nggak bisa seperti itu Sobat JKN. Jadi mungkin untuk tentang antrian online cukup segitu aja kali ya untuk antrian online. Atau ada yang mau ditambah-tambahkan lagi? Oke Sobat JKN, mungkin untuk tema kali ini yang antrian online mungkin cukup segitu dulu kali ya. Kalau misalnya nanti Sobat JKN ada yang mau tanya-tanya lagi tentang tema-tema seputar BPJS Kesehatan atau seputar program JKN yang kita sayangi ini, karena kan ini cintai, karena kita kan ini perlindungan untuk seluruh masyarakat Indonesia, jadi sangat-sangat penting ya. Asuransi kesehatan ini bukan lagi sekedar kebutuhan sekunder, jadi kayak kebutuhan pokok ya. Jadi kayak harus ada setiap individu punya asuransi kesehatan, karena kita tidak tahu kapan sakit itu tiba-tiba ada gitu di tubuh kita, tapi tentunya kita tetap harus menjaga kesehatan. Nah, untuk Sobat JKN cukup sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih
sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya juga. Boleh juga komen-komen untuk tema selanjutnya pingin apa. Terima kasih. Dah. Oke.